Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, pemirsa, sahabat Marjan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang layak kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala melainkan ucapan kalimat tahmid atau alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, Rabb yang menghidupkan, Rabb yang mematikan, serta yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Ucapan kalimat tahmid atau alhamdulillah memiliki arti yang sangat mendalam bagi kita selaku seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ucapan kalimat tahmid atau alhamdulillah merupakan salah satu bentuk pembuktian rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita. Kemudian pembuktian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu selaku seorang hamba melalui seluruh anggota tubuh kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjalankan seluruh perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara seluruh anggota tubuh kita. Misal, Allah ciptakan mulut kita dengan sebaik mungkin. Allah ciptakan mulut kita dengan sebagus mungkin. Tentu pastilah kita selaku seorang hamba di hadapan Allah membuktikan rasa syukur kita telah diberikan mulut yang terbaik, mulut yang indah, digunakan kepada hal-hal yang baik, digunakan untuk sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti berkata baik, seperti memperbanyak zikir, berdoa, mengucapkan tahmid, tasbih, takbir dan lain sebagainya. Bukan untuk menghina orang lain, bukan untuk mencaci orang lain, bukan untuk meremehkan orang lain. Itulah bukti rasa syukur kita melalui anggota tubuh kita. Jika kita melakukan pembuktian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu pastilah yakin akan janji Allah akan menambahkan nikmat yang lain atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri segala nikmat-nikmat yang aku berikan, yang Allah berikan, maka aku akan tambah nikmat-nikmat yang lain. Namun sebaliknya, jika kita mengkufurinya atau mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Tentu kita semua tidak menginginkan hal tersebut atau tidak menginginkan azab Allah akan turun kepada kita. Maka oleh sebab itu haruslah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya janji Allah itu benar dan pasti. Kemudian di hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, la yaskurullah man la yaskurun nas, yang artinya tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Kenapa demikian? Di sini Allah mempertegaskan bahwasanya ada tabiat manusia di hadis tersebut. Dan tentunya tabiat manusia itu jika manusia tersebut mensyukuri apa yang telah Allah berikan, nikmat-nikmat kepadanya, pastilah dia akan berbuat rasa syukur atau berterima kasih kepada manusia. Tapi jika dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan atau tidak berterima kasih dengan nikmat yang Allah berikan selama ini, tentulah nikmat sebanyak apapun yang diberikan oleh Allah melalui perantara manusia, pasti dia tidak akan cukup dan pasti dia tidak akan berterima kasih kepada manusia. Ini cambukan keras buat kita bahwasanya tabiat manusia sudah sunatullahnya demikian. Sahabat Marjan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu di bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama banyak belajar, berusaha untuk pandai-pandai menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala,
serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.